Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang salah satu topik yang di pelajaran keuangan dasar, yaitu equivalent annuity ya. Nah, di sini aku mau uh, mengilustrasikannya dalam sebuah soal ya, jadi biar kalian lebih mengerti. Nah, jadi begini. If your rich uncle includes you in his will and leave you with the option of either receiving 60,000 each year for the next 10 years or receiving a lump sum of 400,000 in 1 year if the interest rate applicable is 14% with option will you accept gitu ya. Nah, jadi ceritanya seperti ini ya. Nah, jadi ceritanya itu misalnya paman kita yang kaya gitu ya. Nah, dia ingin memberikan warisannya kepada kita dan memberikan dua pilihan. Yaitu pilihan yang pertama, menerima 60.000 per tahun selama 10 tahun, atau menerima lump sum ya, single cash flow atau sekali langsung gede gitu ya, sebesar 400.000 di tahun pertama, in 1 year ya. Jika suku bunganya itu 14%, manakah opsi yang harus kita terima gitu ya? Mana opsi yang harus kita ambil? Nah, oke, kita harus membandingkannya dengan menggunakan timeline ya. Nah, kita harus gambar timelinenya dulu. Aset pertama. Nah, ini adalah annuity ya. Kenapa annuity? Karena dia cash flow-nya itu sama ya setiap tahunnya 60.000 dalam 10 tahunnya. Annuity stream. Nah, dia itu ordinary annuity. Kenapa? Karena dia mulainya di tahun pertama ya. Oke, nah sekarang kita gambar timeline-nya. Oke, nah kita hitung ya. Harus 10 ya dia ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nah ini kita tulis tahunnya. Nah, sekarang baru kita masukkan angkanya ya. Jadi dimulai dari tahun pertama dulu sampai tahun ke-10 ya. 60.000. Tahun kedua juga 60.000 setiap tahun ya. Nah, karena setiap tahun aku skip aja ya. Ini semua ada di tahun 4 sampai 9 juga sampai tahun ke-10 ya, untuk mempersingkat aja gitu. Oke, nah seperti itu. 60.000 tiap tahun dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Nah, lalu pilihan kedua, aset 2 itu adalah lump sum ya, atau single cash flow. Nah, kita gambar timeline-nya lagi. Oke, ini sama lagi ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita tulisin lagi 0. Nah, lalu sekarang kita masukkan nilainya, yaitu 400.000 di tahun pertama ya, in 1 year. Oke, nah lalu sekarang kita nggak bisa langsung bandingkan serta-merta gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa langsung tambahkan ini, misalnya 60.000 kali 10 yaitu 600.000, dan kita bandingkan dengan 400.000. Nah, itu nggak bisa begitu karena ada konsep yang namanya nilai waktu uang, di mana setiap tahun itu uang memiliki nilai yang berbeda gitu ya, karena waktu dan karena ada suku bunga ini gitu ya, karena ada discount factornya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan, kita harus mempresent value-kan dia ke tahun 0 dulu ya. Jadi kita mau present value kan 60.000 ini, semua cash flow-nya ini
Kita present value kan ke tahun 0 ya. Nah, nanti ini yang 400.000 juga kita present value kan ke tahun 0, baru kita bisa bandingkan. Oke. Nah, karena ini adalah annuity ordinary, jadi kita menggunakan ordinary annuity ya. Rumusnya adalah PV sama dengan PMT per I buka kurung 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N sama dengan 60.000 PMT-nya ya. Interest rate-nya adalah 14%, 0,14 buka kurung 1 dikurangin 1 per 1 plus 0,14 pangkat 10 tutup kurung ya. Nah, yang kita harus kerjakan duluan adalah 60.000 dibagi 0,14. Nah, lalu ini ya, 1 ditambah 0,14 yaitu 1,14 pangkat 10. Nah, lalu nanti 1 dibagi 1,14 pangkat 10. Nah, nanti 1 dikurangin hasil ini, baru dikalikan dengan hasil yang di sini ya. Oke, nah kalau kita hitung, kita akan mendapat hasilnya itu adalah 312 dolar 966.94. Oke, nah itu adalah present value total dari 60.000 ini tiap tahunnya ya. Oke, nah itu option pertama. Nah, lalu option kedua, kita harus mempresent value kan 400.000 ini ke tahun 0 ya, atau hari ini ya. Nah, ini karena dia bukan annuity, jadi kita pakainya present value biasa aja gitu ya. Present value sama dengan future value per 1 plus I pangkat N gitu. Nah, kita masukin future value-nya adalah 400.000 dibagi 1 plus I-nya adalah 14% ya, 0,14 pangkat. Nah, ini dia kan di tahun pertama jadi pangkatnya 1. Nah, jadi 400.000 dibagi 1,14 aja. Nah, kita akan mendapat hasilnya itu adalah 350.877,19. Oke. Nah, jadi kalau kita sudah present value-kan ke tahun 0, sama-sama ke tahun 0, barulah kita bisa bandingkan dua cash flow ini. Mana pilihan yang lebih baik gitu ya. Nah, karena di sini option 1 itu lebih kecil daripada option 2, nah jadi kita bisa bilang bahwa option 2 itu pilihan yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi yang kita ambil itu adalah option 2. Oke, jadi kita bisa bilang pilih opsi 2. Nah, jadi kalau kalian menemukan suatu soal seperti ini ya, untuk membandingkan dua pilihan anuitas atau cash flow, di mana cash flow-nya itu tidak sama, yang satu misalnya 10 tahun, yang satu cuma 1 tahun, atau misalnya yang satu itu 10 tahun, yang satunya lagi 5 tahun atau 6 tahun. Nah, kalian itu harus mempresent value-kan dulu semua cash flow-nya ke tahun 0, dan yang option berikutnya juga di present value-kan ke tahun 0. Nah, baru nanti kita bisa bandingkan hasilnya. Nah, seperti itulah caranya untuk melakukan yang namanya equivalent annuity ya. Nah, kalau udah di present value kan baru kalian bisa bandingkan. Oke guys, itu aja sih yang mau aku jelasin tentang equivalent annuity. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.